Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurrahma, NIM 23060190048. Di sini saya akan mempresentasikan proses replikasi DNA. Definisi replikasi sendiri ialah proses perbanyakan bahan genetik. Proses ini merupakan bahan genetik yang dapat dikatakan sebagai proses yang mengalami pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan, banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif. Di sini adalah sepasang DNA turunan atau anak akan memiliki untai yang membawa penuh DNA induk, dan sepasang DNA turunan akan memperoleh sepasang untaian baru. Kemudian yang kedua ada semi konservatif. Di sini 2 pasang untaian DNA turunan akan membawa masing-masing 1 untaian DNA induk. Selanjutnya ada dispersif. Dispersif, setiap untaian DNA turunan memiliki fragmen-fragmen pendek dari untaian DNA induk. Kemudian ada tahapan mekanisme replikasi DNA semi-konservatif. Secara garis besar, pemisahan denaturation, untaian DNA induk, pengawalan initiation, sintesis DNA, kemudian pemanjangan elogenasi untaian DNA, dan ligase ligation fragmen-fragmen DNA, dan pengakhiran termination atau terminasi sintesis DNA. Contoh gambarnya ada di slide selanjutnya. Beberapa keterangannya sudah tertera melalui tahap sampai topoisomer. Kemudian selanjutnya ada kunci dari pembentukan replikasi DNA, ada enzim. Enzim ini memiliki kemampuan untuk mempercepat reaksi atau memecah item itu. Mereka bertindak. Jadi di sini kita pergi dengan para pemain kunci. Yang pertama ada enzim helikase. Enzim unzipping ini bahwa DNA memiliki 2 untaian, dan helikase ini ia berfungsi untuk membuka resleting 2 helai DNA, kemudian membukanya itu dengan menembus hidrogen ikatan yang menyatukan basis DNA. Kemudian yang kedua ada DNA polimerase ini sebagai pembangun. Enzim ini mereplikasi molekul DNA menjadi sebenarnya membangun untaian DNA baru. Kemudian ada primase, yaitu sebagai penginisialisasi. Dengan DNA polimerase sebesar ini, ia tidak bisa mencari tahu di mana untuk memulai tanpa sesuatu yang disebut dengan primer. Primer tersebut membuat primer sehingga DNA polimerase ini dapat mencari tahu kemana ia harus pergi untuk mulai bekerja. Bahwa hal yang menarik tentang apa itu primer yang dibuatnya, primer itu sebenarnya terbuat dari RNA ligase. Nah, ligase ini sebagai perekatnya. Ligase ini membantu merekatkan fragmen DNA. Untuk lebih rincinya, dasar-dasar urutan ini pada awalnya helikase atau enzim unzipping ini datang dan melepaskan DNA. Dan enzim ini itu tidak mau helai ini untuk kembali bersama. Jadi SSB protein yang merupakan singkatan dari single stranded mengikat protein, kemudian mengikat untaian DNA untuk memisahkan mereka. Dan topoisomerase harus memperlambat turun karena enzim itu terus dari supercalling. Supercalling mungkin terdengar super dan bisa menjadi ketika mencoba untuk mendapatkan DNA, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu dikendalikan selama replikasi DNA. Nah, supercalling ini dapat melibatkan over yang berliku pada DNA karena membutuhkan DNA itu dipisahkan untuk langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada primase datang dan membuat primer RNA aktif kedua helai. Ini sangat penting karena sebaliknya DNA polimerase tidak akan tahu harus mulai dari mana. Dalam datangan DNA polimerase ini, kita akan lanjutkan bahwa mengatakan DNA yang memiliki 2 untai, mereka tidak identik. Sebenarnya mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini yang mencakup struktur DNA itu tentang bagaimana pasangan berpasangan ikatan hidrogen. Basis adenin berjalan dengan basis timin dan guanin basa sesuai dengan sitosis basa. Untaian ini juga antiparalel.
sehingga mereka tidak pergi pada arah yang sama. Jadi DNA polimerase sekali lagi membangun untaian baru di arah 5 aksen ke 3 aksen. Karena DNA polimerase hanya dapat membangun untaian baru di 5 aksen ke arah 3 aksen, itu harus melaju di sini sebelah tempat pelepasan terjadi. Ketika untaian baru ini diketahui sebagai unchanging, maka untaian yang tertinggal ini primer harus dipertahankan di tempat agar DNA polimerase membangun. Fragmen-fragmen yang dihasilkan ini dikenal sebagai Okazaki fragment. Primer harus diganti dengan basis DNA karena primer tersebut dari RNA. Dan ligase sebagai enzim pengalaman seperti julukan lem antara fragmen Okazaki menyegelkan bersama. Di akhir replikasi ini memiliki molekul DNA helix ganda identik dari satu molekul DNA helix ganda asli. Jadi replikasi DNA ini termasuk semi konservatif karena keduanya salinan masing-masing berisi satu untai asli lama dan yang baru dibuat. Total jumlah gen pada sel manusia, genom manusia diperkirakan sekitar 3 miliar pasang basa atau basa pairs. Dan pada suatu untai tunggal berisi mencapai 250 juta pasang basa. Yang lebih menakjubkan lagi, kecilnya kesalahan yang terjadi meskipun ukuran DNA manusia yang begitu besar, kesalahan hanya terjadi sekitar 1 dalam setiap 10-100 miliar DNA. Proses replikasi DNA secara sempurna pada sel-sel manusia berlangsung beberapa jam. Untuk mereplikasi DNA yang sebesar ini dalam waktu hanya beberapa jam, memerlukan tidak hanya satu replication fork, membentuk beberapa replication bubble dan menghasilkan beberapa segmen untai DNA yang pada akhirnya disambung-sambung membentuk DNA double helika baru. Ada sedikit mood booster dari Jalaluddin Rumi. Kemah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segala. Sekian presentasi dari saya. Banyak kesalahan dan penuturan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.